Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan perkenalkan nama Ibu Mega Fitriani, bisa dipanggil Bu Fitri. Di sini Ibu akan mengajarkan mengenai Wali Songo dengan materi Sunan Gunung Jati. Tapi sebelumnya kita baca basmalah dan doa terlebih dahulu ya. Ayo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Ibu absen terlebih dahulu ya. Hadir. Mas Diva, Baim, Hadir. Dina, Tia, Fikri, Hadir. Alvin. Hadir. Terakhir Mas Ibad. Hadir. Alhamdulillah berangkat semua ya. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kita akan membahas mengenai silsilah dari Sunan Gunung Jati. Siapa sih sebenarnya Sunan Gunung Jati? Ada yang sudah tahu? Nah, belum ada. Oke, kalau belum ada, kita bahas dulu supaya kita tahu. Nah, dari pertama ini namanya siapa? Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi atau Prabu Siliwangi merupakan raja Pajajaran. benar sekali, raja kerajaan Pajajaran. Nah, Prabu Siliwangi ini mempunyai dua anak. Yang pertama yaitu Nyai siapa? Rara Santang. Ya, Rara Santang dan Kian Santang. Kian Santang. Nah, mungkin teman-teman tidak asing dengan nama Raden Kian Santang. Nah, karena Raden Kian Santang ini difilmkan ya di TV. Ada yang pernah lihat? Aku. Ya, pernah lihat. Nah, di sini putri dari Prabu Siliwangi atau yang bernama Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah bin Nurul Alim yang merupakan penguasa Ismailiyah di Mesir. Di mana? Mesir. Di Mesir. Nah, ini kemudian dikaruniai putra yang bernama Raden Syarif Hidayatullah atau yang sering disebut dengan Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati. Nah, ini Raden Syarif Hidayatullah ini lahir pada tahun 1448 Masehi. Nah, kemudian dari kecil ini Raden Syarif Hidayatullah selalu rajin membaca. Ketika besar, beliau menikah dengan Nyai Ratu Pakumwati yang merupakan putri dari Pangeran Cakrabuana, Raja Cirebon. Raja Cirebon. Ya, kemudian beliau juga karena zaman dahulu itu sering terjadi akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu apa? Penggabungan budaya supaya silaturahminya tetap terjaga ya antara negeri kita dengan negeri seberang. Nah, seperti itu. Jadi dilakukanlah pernikahan. Nah, ini istri keduanya yang bernama Nyai Mas Rara Sumanding. Siapa? Nyai Mas Rara Sumanding. Nah, ini nama aslinya itu Angtin yang merupakan putri dari Kaisar Dinasti Ming. Nah, ini kemudian setelah menikah dengan Raden Syarif Hidayatullah ini diberikan gelar Nyai Mas Rara Sumanding. Nah, seperti itu. Gunung Jati pada masa Pangeran Cakrabuana ini juga sempat diangkat menjadi Tumenggung yang diberi gelar Susuhunan Jati. Nah, kemudian juga diangkat menjadi Panatagama atau yang sekarang disebut
sebagai Menteri Agama. Nah, kemudian setelah Pangeran Cakrabuana wafat, ini Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Raja Kerajaan Cirebon. Nah, kemudian selanjutnya yaitu metode dakwah. Nah, metode dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati itu seperti apa? Sunan Gunung Jati ini mendirikan pondok pesantren, masjid-masjid yang digunakan sebagai pusat keagamaan, digunakan untuk mengaji, untuk mengaji dan sebagainya, diajarkan kepada warga sekitar tempat tinggal dari Sunan Gunung Jati yang masih beragama Hindu Buddha. Ini diajarkan Islam ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh dari Sunan Gunung Jati. Nah, sebagai penguasa dan merupakan ulama dari Kerajaan Cirebon, ini Sunan Gunung Jati, apa saja yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati? Ini mendirikan masjid-masjid jami sebagai pusat kegiatan keagamaan, kemudian mendirikan sarana dan prasarana umum, mengembangkan transportasi darat, laut, dan sungai, kemudian juga membangun pasukan Jayabaya. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati juga mengadakan akulturasi budaya dengan budaya luar. Nah, budaya Hindu Buddha diakulturasi, dicampur dengan budaya Islam. Nah, dicampur. Salah satu bukti dari adanya percampuran atau akulturasi ini adalah adanya tugu-tugu, terus piring keramik yang berornamen Cina, dan kemudian ada meja kaca yang bergaya Prancis. Nah, itu membuktikan bahwa pada masa Sunan Gunung Jati itu Sunan Gunung Jati melakukan akulturasi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu teladan Sunan Gunung Jati. Nah, apa sih yang dapat kita teladani, yang dapat kita contoh dari sikapnya Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah ini? Nah, yang dapat kita contoh adalah sifat Sunan Gunung Jati ini. Yang pertama yaitu merakyat. Nah, merakyat, teman-teman tahu apa itu merakyat? Nah, merakyat itu berarti beliau tidak sombong. Nah, beliau tidak merasa saya raja, saya harus dihormati, saya harus dihargai. Beliau tidak merasa seperti itu. Merakyat berarti menyatu dengan rakyat. Menyatu dengan rakyat. Nah, beliau juga ikut bersama-sama rakyat. Nah, tidak malu berada, misalnya duduk bersama rakyat. Nah, beliau jadi tahu bagaimana permasalahan yang dialami rakyat. Nah, kemudian selain merakyat, beliau juga merupakan raja yang arif dan bijaksana. Nah, beliau tidak sombong. Kemudian selain arif dan bijaksana, beliau juga merupakan ulama yang toleran. Nah, toleransi itu apa? Saling menghargai. Nah, saling menghargai budaya lain, saling menghargai agama lain, tidak saling mencela, tidak saling membenci. Nah, itu kita juga supaya persatuan dan kesatuan terjaga, kita harus saling menghargai ya, saling menghargai seperti itu ya. Nah, coba untuk Ibu menguji pemahaman kalian sudah sampai mana tentang materi Sunan Gunung Jati ini. Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Coba, siapa yang tahu nama ibu dari Sunan Gunung Jati? Ya, siapa Mas Rozi? Rara Santang. Nah, Nyai Rara Santang, benar. Kemudian siapa yang tahu ayah dari Sunan Gunung Jati? Saya. Namanya siapa? Syarif Abdullah. Syarif Abdullah. Kemudian Sunan Gunung Jati lahir pada tahun berapa? Berapa Mas Diva? 2004. 2004.
1448. Ya, kemudian meninggal pada tahun 1568. ya 1568. Terus apa saja sikap dari Sunan Gunung Jati yang harus kita teladani? Nah, apa saja sikapnya? Merayat, terus toleransi. Nah, semua sikap itu harus kita teladani, oke? Baik, selanjutnya, nah, ibu punya APE atau alat peraga yang ibu beri nama Wadoh, wali mencari jodoh. Nah, ini bagaimana cara mainnya? Ini sudah tersedia gambar dari tokoh-tokoh Wali Songo dan biografi singkatnya para Wali Songo. Nah, ibu minta coba cari mana yang gambarnya Sunan Gunung Jati sama biografinya mana. Coba Mas Ibet, maju Mas Ibet. Di jarum jamnya ditempelkan ya. Ini oke, terima kasih, silahkan duduk lagi. Nah, benar enggak ini gambarnya Sunan Gunung Jati? Benar enggak ini biografi singkatnya beliau? Iya benar. Yang bernama asli Raden Syarif Hidayatullah. Coba beri tepuk tangan untuk Mas Ibet. Alhamdulillah. Pelajaran kali ini kita cukupkan sekian dulu ya. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.